Dan kita live lagi ngobrol seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk kali ini kita akan ditemani oleh Theodorus Ginting. Tidak lain dari adalah Theodorus Ginting, sang juara kelas welterweight di One Pride MMA. Dan ini dia pada beberapa sambil menunggu kita juga lagi sambil menunggu Theo, kita juga sambil nyapa-nyapa dulu aja. Kita lihat ada Michael NXT lagi kembali dan Dwi Indra Dewa yang selalu setia bersama ngikutin kita terus. Salam juga teman-teman. Nah, tapi sambil kita nunggu Max Holloway. Kalau tadi gila itu, aduh gila, pukulan segitu banyak. The OG duo is back in Orange. FX Ananda juga. Us juga untuk FX Ananda. Dan kembali Max. Saya cuma bisa bilang wow. Went Super Saiyan. Bener itu Super Saiyan. Aku juga pikir gini. Aku pikir ini bakal kompetitif. Tapi baru kali ini ngeliat 54-3, 54-2. Round sampai sebegitu. Gila. Itu benar-benar aduh, benar-benar one-sided beating, benar. Tapi itu bukannya dia yang jelek, tapi bukannya Qatar ya gak bagus, tapi benar-benar dia is out of this world. That's crazy. Itu benar-benar membuka UFC itu benar-benar gila di 2021 ini. Dan kalau kita lihat bakal kayak begini yang berikutnya, saya juga ngarepin tahun ini isinya juga fight seperti itu juga. Nah, ini Theodorus Ginting sudah datang. Theodorus Ginting. Yo, what's up? Mau nih. What's up? Udah lama banget. Tapi saya sangat disayangkan, sangat gak disayangkan. Gue hari ini gak nonton UFC. Terus mau nonton udah males gitu, hasilnya pada keluar semua. I'll be frank, gue juga nggak nonton. Gue cuma nonton highlightnya, sama tadi gue sambil nungguin di UFC Fight Pass. Oh, Gue cuma ngeliat gue ngeliat highlight dan gue nonton. Abis itu tadi lihat highlight, abis itu nunggu gue lihat di Fight Pass. oh. Jadi gue cuma nonton itu fight aja sambil, tapi gila men. Anjir, that is crazy. Gila ya? Gitu. Apa? Gila ya? Anjir, man. Lu bisa nggak sih? Lu bayangin nggak bisa ngelempar 700 pukulan di 5 ronde, 25 menit. That's Gila. right. Aduh. Gila. Itu 700 itu kalau lu bagi 25 berapa tuh? Itu kan 30 pukulan per menit. Ya. That's right. Benar. It's just like 30 gitu. At any rate, lu bisa mukul 30 per menit. Dia tiap 2 detik lu ngelempar satu sambil gerak-gerak. Aduh. Oke, halo semua. Halo semua, ini banyak yang bilang halo. Halo. Nah, itu juga ada dari Bali. Ya. Gila. Nggak pakai main-main. Hah? Tadi coba bentar. Tadi ada komen, tadi ada yang bilang dari Bali. Os Anggika Pradana bilang, Os Bang, salam dari Bali. Salam. Julius. Gila, gue sibuk banget nih hari, parah. Ngapain? Gue tadi ke tempatnya si Adi, si Zenwalk. Oh, Zenwalk. Ada, Iya, nanti ada episode konten. dari Zenwalk. Bikin konten. Bikin konten keseruan ngobrolnya, nggak taunya tuh sore, gila. Dia mah gila kalau dia. Nanti kan kita juga ada, nanti gue juga ada sama ini, lagi janjian sama, lagi cari waktu sama ini Buff Kangaroo juga. Oh, Buff Kangaroo. Iya. Sama Radio Plata, dia baru merger dia. Wih, sadis. Jadi ini ada dari absen juga. Kita absen dulu aja. Ryan Fidelis dari Siantar, Rosen dari Medan, kemudian Ilham yang dari Jakbar,
Dan tentu saja ada siapa lagi? Ada. Nah, ada juga tadi ada saya lihat ada dari Jakbar. Oh, salam street fight juga ada. Oh, dari Jambi juga ada. Ya, Yudi Zullah Hamdi. Gitu. Ya udah. Teh, gue mau nanya. Ini gini aja Teh. Gue lagi mau nanya aja nih. Langsung aja. Emang nanti lu bener kan di title fight? Kenapa? Bulan April kan, Nasian kan? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Anggap aja iya deh. Anggap aja iya. Iya. Oke. Ya udah, gue nggak akan nanya. Gue nggak nanya lebih jauh lagi deh. Iya kan, males kan? Males gimana maksudnya? Males kan dibahasnya. Gue bingung juga soalnya. Terus kalau ya gue sebetulnya pengen taunya karena gini juga sih sebetulnya. Lu kan yang gue tahu lu ada ada Bang Dimas. Halo Bang Dimas, salam menteng asli. Skidi Papa Wadidaw, asik. Gila. Teh, gue tuh sebetulnya pengen taunya tuh gini nih. Kalau udah tadi kan gue pikir kan udah dijadwalin. At least pemikiran gue udah dijadwalin. Terus habis itu kenapa kok mendadak kok? Gue tuh sebetulnya pengen tahu apa itu kenapa kok mendadak. Jadi kayak lu ribut sama dia tuh kenapa? Jadi gini. Gue udah baca kayaknya. Hah? Jadi kan terakhir gue ada posting yang gue posting tuh motivational gitu. Ya. Tahu kan lo postingan gue yang terakhir? Ya, gue ingat motivational. Yes. Ada satu. Ya, gue memilih apa yang gue bilang makan berlatih, tidur berlatih, bangun berlatih gitu loh. Tengok itu kan motivational gitu kan supaya orang tuh jangan gampang menyerah gitu maksudnya. Yeah. Gambarnya itu emang gue pilih itu kan posisi pada saat gue bisa ngebalik lagi setelah banyak serangan dari si Ahong kan. Gue tuh ngambil momennya, gue tuh bukan menginjak-injak si Ahongnya gitu loh. Kayaknya dia merasa gue mendiskreditkan dia dengan postingan itu gitu. Oh, oke. Ya cuman di luar apapun juga ya nggak pantas juga lah lu sebagai public figure ngeposting jembut kan goblok juga. What the fuck banget kan? Ada. Ya udahlah, tapi itu terjadi kan, ya udahlah. Ya itu sudah terjadi. Cuman ya udah gimana lagi? Enggak, gue makanya gue juga baru Bram, gue izin bentar ya. Izin bentar. Ya. Aduh, nggak jadi. Enggak, tadi saya pikir itu nanti saya ngomongin sebentar. Nanti saya ngomongin aja. Saya tuh sebetulnya mikirnya begini. Saya juga nggak tahu yang nge-trigger Ahong itu apa, tapi pengen tahu view-nya aja. Makanya saya tanya, ini apa sudah direncanain atau kenapa? Pikirnya tadi title fight, makanya tadi nanya title fight. Makanya kita juga mau nanya mengenai title fight-nya gimana, mengenai juga nanti ini live nanti di up YouTube ya, nanti di upload ke YouTube secepatnya, kita bikin secepatnya aja gitu. Nah jadinya sebetulnya saya pikir ini kenapa kok ya udah nanti ngomong sama Theo. Halo, jadi gini Teh, bingungan gue adalah begini nih Teh, biar gue jelasin. Gue nggak tahu yang nge-trigger apa. Jadi gue pikir persepsinya adalah dia mulai, gitu kan. Nah, kalau dia mulai berarti apakah ada satu cara udah mau sudah mau untuk ngegoreng gitu loh. Sudah arahnya ke udah mau fight. Nah, gue pikir lawan monster aja yang udah katanya bulan Februari aja belum. Kok udah mulai gitu loh. Kok udah mulai ngarah, biasanya kan get it done, udah selesai juga gitu kan. Udah selesai dulu, terus habis itu udah satu, nah, then lu mulai, timingnya kan begitu. Gue pikirnya begitu, makanya gue pikir, ini ada
ada masalah fightnya yang sudah mau mulai kah atau kenapa kayak gitu loh. Itu yang gue pengen pengen penasaran sebenarnya. Cuman dia dan Tuhan lah yang tahu jawabannya. Kita nggak ada yang tahu. Gimana, men? Iya kan, gue juga ngerespon kayak seakan-akan ini udah Cywar. Ya udah, lu mau mulai Cywar, let's get a fucking fight gitu loh. Mau Cywar, let's go get a fucking fight. Terus the reality is there's no fucking fight and there's only fucking Cywar on the mouth. There's no fucking fight. Shit, man. Makanya gue bilang, where's the fight? Kayak lu, I mean, kan biasanya lu ngomong, tapi nggak ada fightnya, nggak ada kontrak. Gue pikir lu udah sign kontrak kah? Atau kenapa? Apakah sudah diomongin, dikasih indikasi, atau kenapa? Kok mendadak ada kayak beginian gitu? It's timingnya aja gitu. Nggak-nggaknya di situ. Mau ngomong kenyataan, gue kasih kenyataan yang pahit, yang bener-bener pahit, yang biar semua orang tahu aja, nanggung. Waktu gue tanda tangan kontrak sama One Pride, untuk balik fight lagi di One Pride, itu bulan Februari, gue langsung minta rematch kali. Gue juga butuh exposure buat diri gue sendiri, bukan cuma Ahong doang kali. Gue juga butuh exposure, man. Dan jawabannya kan nggak bisa. Karena Ahong turun peringkat, bla bla bla, bla bla bla, Ahong kalah KO, bla bla bla. Terus kenapa tiba-tiba si Ahong mengarahkan kayak seakan-akan gue yang takut? Gue aja nggak ngomong ke orang-orang kalau Ahong tuh nggak dikasih rematch langsung sama gue karena dia harus ngulang bla 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 bla. Kok jadi gue yang jadi seakan-akan gue yang takut gitu? Kan it's very funny kan? I ask for it. Gue minta fight gitu. Ya udah fight gitu, kasih fight yang gede. Gue sama Ahong lagi. Terus enggak jawabannya, ya udah bukan salah gue dong. Makanya gue diem kan, Bram. Gue diem jadinya. Gue nggak perlu ngomongin. Toh kan gue hanya bisa menurut apapun yang dikasih yang promotor, ya kan? Yes. Iya, ya udah jadi ya. There's no fight. Nanti kan udah dijadwalin lawan ini kan? Lawan siapa sih namanya? Alex Munster kan? Hah? Udah katanya Februari, ya Februari. Februari. Bram, sebentar Bram. Gua ambil vitamin dulu bentar ya. Oke, sip. Oke, ini sabar. Ini udah pada bilang yang sabar. Karena nggak enak juga sampai yang mestinya jangan nanya oke kali. Oke. Kita lihat pertanyaan-pertanyaannya sudah pada keluar semua. Nah, ini aku nanya, kita gini aja deh, kayaknya ini pertanyaannya segambreng nih, Teh. Beneran, Teh. Ini gue pengen tanya nih, Teh. Ini gue screenshot ya, nanti gue tunjukin sama lu aja. Lu pernah nggak lihat dari zaman kita, sorry, Teh. Ya. Nih, Teh. Pernah nggak waktu kita online, waktu namanya zaman kita pertama kali yang Talk with Fighters sama One Pride, sekarang lu pernah ngeliat ada orang 100 online nonton? Kenapa? Pernah lihat ada 200 orang lebih nggak nonton live? Nggak pernah. Aduh. Oke, ya udah. Anyway, thank you teman-teman semua yang udah join. Ini bener-bener satu milestone buat kita. Nah, anyway, gue harap teman-teman semua, gue harap teman-teman semua yang udah nonton ngerti ya. Jadi please jangan menempatkan, kalian jangan, aduh gimana ya, jangan tanya-tanya gue terus lah. Nanti kita tunggu aja iklannya. Karena ada iklan nanti pasti. Ada iklannya gitu. Pasti. Gini, matchmaker ada pemikirannya sendiri. Iya pasti. Dan ujung-ujungnya juga ujung-ujungnya final say-nya itu ada di matchmaker. Fighternya, matchmaker mah fighternya, Bram. Iya, begitu begitu matchmaker deal kan dia langsung hubungin fighter dong. Kalau fighternya nggak mau, dia mau bilang apa? Betul, gitu. Ya udah, anyway, ini kayaknya aku ada pertanyaan banyak banget. Sikat. Jadi kita sikat, man.
Singkat, gue Singkat. sekarang cuma ngomongin, biasanya sekarang gue udah tahu 15-20 menit aja, karena kalau nggak itu bisa panjang banget. Kemarin sama Billy aja lewat sejam kok. Nah, ngomong-ngomong Iya. mengenai Billy, ini ada satu dari Billy. Dia bilang, Chef Theo, kapan kita collab bareng nih, bikin konten menarik atau konten edukasi MMA? Siapa tuh? Billy. Billy Pasulatan. Kapan dong? Kapan dong? Suruh main ke Jakarta lah. Suruh main ke Jakarta. Iya. Ayolah, kalau ajakin ke Jakarta, Kapan? siap-siap aja, hubungin aja langsung, gitu kan ya. Kita latihan bareng, iya. Wrestling bareng, wrestling day. Pasti kan banyak yang kayaknya semua orang butuh pengetahuan wrestling buat MMA kali ya. Kayaknya bagus tuh konten yang kulik teknik yang berikutnya tuh. Iya. Cage wrestling kayak gitu itu cakep tuh harusnya tuh. Iya. Jadi kan sementara kan baru submission, baru ngomong submission doang nih. Sementara Iya. kalau kita cage wrestling itu yang spesifik wrestling spesifik untuk MMA itu sementara kita belum sentuh memang. Emang belum ada. Karena kebanyakan memang ngejar finish biar gampang gitu. Ya udah, anyway, teman-teman gini aja. Sebelum kita mulai yang itunya Q&A tanya jawab, itu di bawah ada tanda tanya, icon tanda tanya. Kalau mau ada pertanyaan, tolong di situ juga, tolong diklik di situ dan tulis pertanyaannya di situ. Kenapa? Kalau ada dari comment section itu seringkali nanti kelewat. Nah, kalau kita kelewat nanti saya bisa saya juga ngambilnya juga susah, jadinya bisa terlewat. Nah, ya udah, mari kita maju ke Q&A-nya. Saya udah ada dari sorry Bang, teman-teman gue nih. Halo semua. Ada Silas, ada Ofli. Wis, what's up, homie? Arius Ini nanya lagi kapan rematch. Tadi dijelasin panjang lebar. Tanya lagi. Gini deh, lama-lama kalau gue sama lu gue tulis aja ada satu urutan gitu, apa tuh, jangan nanya ini gitu, gue tulis ini deh beneran. Yoi, parah. Oke, kita lanjut aja. Lanjut kita ke Q&A. Kita tanya nih, ini ada dari Dwi Indra Dewa nanya. Ini yang selalu nanya, jadi aku benar-benar mau tanya, kenapa fighter semuanya ketemu Ahong dulu gitu? Apakah Ahong punya aura menaikkan pamor atau gimana? Kenapa apa? Kenapa semua fighter sepertinya pengen ketemu Ahong dulu? Apakah Ahong itu punya aura menaikkan pamor atau gimana? Oke, jadi biar saya jelaskan ya dari sisi fighter ya. Dari sisi fighter ya, karena saya salah satu orang yang juga pengen banget lawan Ahong dulu ya, karena di dunia bela diri itulah resikonya menjadi seorang legend. Semua orang yang ada di bawah lu pasti pengen merasakan fight sama legend, rasanya seperti apa. Itu pertama kalau dari jiwa fighternya. Kalau kedua, Ahong itu kan legendnya di One Pride. Dia juara pertamanya welterweight dan juara bertahan dengan rekor KO yang mengerikan. Jadi wajar, semakin berkembangnya olahraga tersebut, semakin banyaknya SDM di kelas tersebut, semakin banyak juga orang yang pengen nyoba kehebatan dia. Mempunyai pamor seperti dia. Jadi wajar. Ini bisnis. Fight is a business. Jadi hal yang wajar. Gitu. Jadi, kalau dari sisi bisnisnya begini ya, cari orang yang terkenal, lawan orang terkenal supaya bisa nebeng namanya gitu kan. Iya, bisa menaikkan stratanya dia sendiri. Iya, kasarnya seperti itu. Benar. Kasarnya gitu. Benar. Kalau aku mau ambil contoh gini nih, misalnya kalau ingat kan, Khabib waktu lawan McGregor, sebelum lawan McGregor, sudah lawan McGregor, dia semua orang jadi tahu begitu dia lawan McGregor. Iya, karena kerennya Khabib apa? Si McGregor kan pengen banget ngelawan si Khabib, karena Khabib itu legend kan. Yeah. To be a legend, you have to beat a legend, ya kan? Yes. To be a legend, you have to beat a legend. Jadi pas, tapi Cyborg-nya panasnya, bola panasnya ada di McGregor. Bola panasnya ada di McGregor. Tapi pas fight, kemenangannya ada di tempat underdog-nya, si Khabib. Jadi fenomenal banget dia jadinya. Tapi Khabib dari sebelum ketemu McGregor tuh udah jago banget, Bram. Udah jago banget. Dan dia habis lawan Khabib kalau gue Khabib itu cara fight-nya tuh gitu-gitu terus dari pertama sampai akhir, tapi nggak ada yang bisa jawab. Teka-teki gulatnya dia tuh nggak ada yang bisa jawab, men. Gila. Gini, kalau gue nyamain pretty nyamain, much the same thing loh ke semua orang loh. yes, tambah tajam, iya, tambah tajam,
permainannya tambah banyak, tapi general strateginya about kira-kira 80%, 90% segitu-gitu aja terus. Dan sampai sekarang kayak lu bilang, puzzle-nya belum bisa dipecahkan. Iya. Dan ini kalau aku bisa bayar, kalau aku mau bandingin, Habib Bini itu kurang bini gue lebih jawab banget. Bini gue jahat banget, bantu jawab soalnya tekniknya nggak sebagus itu, tapi dia bisa juara, makanya orang-orang penasaran. Parah, jahat banget. Terus Bam, tentang Habib. Nah, gini, Habib itu kayak Ronda Rousey sama Iya, Dominic Cruz. iya. Itu dua lakuin hal yang sama terus selama karirnya. Abis itu mendadak puzzle-nya dipecahin. Itu dua. Iya. Cuman Habib puzzle-nya belum dipecahin. Nggak ada yang bisa, man. He's doing the bisa. same thing. He's doing the same thing. Either single leg, either double leg, either high C. Terus begitu di bawah, tangan lu di 2 on 1 sama dia. Betul. Udah. Terus digebugin, digrind. That's it. Tapi ya itu kan gue bilang kan, lu ngelakuin hal yang sama, Ronda juga ngelakuin hal yang sama, cuman dipecahin. Nah ini nggak dipecahin gitu loh, belum bisa. Orang kalaupun udah tahu caranya, dia nggak ketemu gimana cara eksekusinya. Kalaupun tahu, Iya. lu gila lu. Woi, Rico nonton Rico. Woi Rico, lagi mabok ya? Oke, ya udah lanjut. Ini kita udah lama nih Bay jawab ini nih ya. Oke. Ini kan Ahong sama Alex Munster prediksinya. Ya. Gue nggak bisa prediksi sih. Gue gini, kalau gue susahnya karena gue udah lama nggak lihat berdua fight. Jadinya ingat, kita itu selalu ada informasi. Kalau gue sebagai analis, gue itu selalu jawaban gue sering salah itu kalau gue tidak ada information baru atau gue miss satu informasi. Nah ini itu dia berdua udah lama nggak fight MMA. Yang satu udah pindah camp. Latihannya kayak apa? Itu gue nggak tahu. Gue nggak bisa prediksi. Itu yang bener-bener jadi wild card-nya gede. Kalau Conor lama nggak main, Conor itu lah sama si SBG terus, sama si Straight Blast Gym terus. Jadinya kita bilang, dan kita lihat terakhir dia main di siapa sih namanya, lawan Cerrone, Cowboy Cerrone, ya kurang lebih sama, yaitu taktiknya sama lagi. Tapi ya wild card-nya tetap aja gede. Gitu. Jadi ini aku akan mundur untuk aku juga nggak akan kasih prediksi karena aku agak susah nyarinya untuk ininya, melihat faktanya seperti apa. Tapi menurut aku gini, at least pandangan aku ya, kalau Ahong ini kayak satu fight yang make or break gitu. Anggap kayak seperti ini, kayak waktu lawan Amanda Nunes, siapa sih namanya? Ronda Rousey waktu lawan Amanda Nunes. Dia udah invincible berapa lama, sekarang begitu ada, nah ini bisa jadi make or break. Tapi kita lihat aja seperti apa hasilnya. Gitu. Ya udah, lanjut yuk. Ini banyak masih berjalan terus nih. Ahong Munster udah. Terus habis itu, nih, ini ada lagi. Ada yang nanya, Valendro Siregar pilih sama Brando. Ini kan nanti mau main tanggal 6 ya. Coba lihat tanggalan. Ya bener, tanggal 6. Tanggal 6 Februari nanti mau main. Pilih sama Brando. Oh, pilih sama Brando tanggal 6 ya? Tanggal 6 main. Kemarin waktu kita ngobrol udah dikonfirm sama Billy tanggal 6. Harusnya tanggal 13, habis itu kan karena 2 kali fight sebulan, jadinya 13 sih Ahong berarti? Enggak, 2 minggu lagi kayaknya, 2 minggu lagi, 2 minggu sudahnya. Jadi tanggal berapa tuh kalau 6, jadi tanggal 20 ya jadinya. Gitu. Ada nggak prediksinya? Oke. Brando sama Billy? Nah, gue juga nggak berani prediksi sih. Tapi malam itu nanti kalau Brando lawan Billy,
pemenangnya adalah orang yang lebih keras latihannya yang pasti. Mm-mm. Siapapun itu, siapapun itu. Mm-mm. Karena aku sih ngelihat Billy itu yang kemarin waktu balikin si Gunawan, kayaknya dia benar-benar kerja keras. Kalau momentumnya bisa dijaga, ya kalau bilang tadi ngomong mengenai Iya. fight-nya, kalau itu bisa dijaga terus, itu itu bisa ada kejutan lagi di atas Iya, kertas dan sama. Lanjut. Dan kenapa teh? di atas kertas Brando udah pernah menang. Betul. Ground and pound terus RNC kan? Ground and pound terus RNC, benar. Iya kan? Ya. Kalau nggak salah gue nonton deh itu pertandingan. Satu card sama lu kalau nggak salah, atau satu card sama siapa gitu. Pokoknya itu kok. Enggak, Tapi bener. dia kayaknya waktu lawan Billy itu bawa Bali MMA kan? Ya, sampai sekarang pun di Bali terus Iya, kan. gue cornerin berarti. Gitu. Ya oke. Jadi agak kalau lu nggak ada prediksi, kalau gue ada sedikit ini ya, bisa kejutan. Tapi buat kita berdua sama, siapa yang akan latihan lebih keras, siapa yang lebih siap, itu dia. Dia Iya, menang. betul. Itu. It's a tough call kalau aku bilang, itu makin susah. Ini ada nanya nih, ini Brando Billy prediksi tadi juga udah, aku coret dulu aja ya. Ada beberapa, jadi Prakasa Bintang tadi juga udah nanya. Terus habis itu kita ada ini tadi ada beberapa nanya kapan main, aku coret ya semuanya ya. Tadi udah dijawab Coret, April ya. Iya, udah dijawab, April. Bilanglah. Bilanglah April fight, bilanglah. April fight. Oke. Nah, ini ada tanya. Ini kok lawan tersulit dulu udah pernah dijawab. Selama di combat sport, sorry. Waktu itu di MMA udah kan? Iya. Kalau lawan paling sulit di combat sport siapa? Boxing. Kayaknya waktu itu mungkin karena keadaan gue juga kali ya, Michael Speed kali waktu itu. Itu yang gue udah pernah kalah 2 kali sih. Gue udah pernah 2 kali kalah sih. Michael Speed sama Marco Tuhumuri, gue dua-duanya kalah. Berturut-turut lagi. Berturut-turut ya waktu itu. Jadi mereka lah kayak lawan tersulit gue kalau di combat sport. Oke, udah dijawab ya, yang waktu boxing 2 itu ya. Nah ini ada nanya lagi ke Pai Henogi. Tanya, cara war yang bener antara fighter itu gimana Bang Theo? Gak ada cara-caranya sih, cuman jangan hina ranah pribadi, udah itu aja sih, udah. Jangan, pokoknya gini lah, kalau lu jangan sampai ngorek-ngorek hal yang nggak diketahuin gitu, terutama itu udah Yalah. Salah, itu jangan sampai ke situ lah. Kalau udah mulai itu ya lu siap-siap aja diperangin orang dari sisi situ juga, jadi gak asik kan? Jadi nggak asik gitu. Itu, ya udah. Terus. Ini lagi ada yang nanya yang nggak jelas nih. Ada, tapi gua kasih aja. Ardi, Bang, ada niatan punya rambut nggak? Receh anjir. Nih rambutnya nih dijenggot. Parah. Gue pikirin dulu. Oke. Ini ada ini aku tanya. Ada yang nanya lagi. Nonton Jeremy Siregar gak semalam? Nonton. Tadi pagi sih gue nontonnya. Oke, gimana menurutnya fight-nya? Perubahannya banyak sih Jeremy Siregar, cuman tendangan ke depannya itu masih lumayan mengejutkan, tendangan ke depan. Cuman dia perubahannya jauh sih. Masuk tim Wushu dia sekarang. Sebenarnya Jeremy Siregar tuh kalau dia lebih sabar, lebih ngeri tuh orang. Setuju.
Lebih ngeri dia. Ngeri. Dan kemarin itu at the same time sebetulnya gini nih, yang kalau ngelihat fight yang semalam ya, Jeremy berkembang sekali, banyak cara yang bagus. Yang aku sayangin adalah Agus itu yang dengan wrestlingnya yang bagus, dia sepertinya kurang berkembang di stand up-nya. Agus Dia Budi. Oh, tapi Agus bagus Sayang. juga kemarin dia ya, tapi dia masih perlu perbaikin striking banyak sih. Banyak. Biasanya kan di fight sebelumnya kan dia kan langsung kayak wow maju ke habis itu di take down boom gitu kan. Nah, kemarin nggak seperti itu, seperti ada yang mungkin ngelawan Jeremy, dia ada bilang oh ini Jeremy agak takut, dia agak nahan diri sedikit, tapi ternyata ya jadi salah gitu. Ya, kalau saya bilang. Anyway, ini kalau nggak kita mesti agak cepat dikit. Ini kok banyak banget nih. Prediksi Ahong sama Monster tadi udah dijawab. Oke. Nah, tadi kapan title fight sudah? Ahong Alex prediksi sudah. Prediksi Bang Theo Ahong Monster gimana? Bang Theo gue berapi. Ini aku mau nanya nih. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Pengalaman dari titik bawah Bang Theo, abang sampai bisa jadi juara kayak sekarang, jadi inspirasi. Oke. Terus kalau kamu mau, aku serahkan. Kalau kamu jawab gimana lah gitu. Yang bisa jadi inspirasi sampai bisa jadi juara di bela diri adalah pembuktian sih. Jadi jangan pernah capek untuk membuktikan ke orang-orang kalau kita bisa melakukan yang lebih baik daripada yang sekarang. Itu aja sih. Menjadi juara tuh bukan jadi yang terbaik. Menjadi juara tuh kita menunjukkan ke orang kalau kerja keras kita tuh udah terwujud gitu loh. Sebenarnya juara itu cuman pujian semalam kok. Setiap hari seorang juara tercipta. Latihan, terus habis itu pembuktian. Iya sama lah. Kayak kita belajar, terus habis itu nanti satu titik ujiannya bagus. Satu titik ujian gitu. Nah, titik lu bisa lu bisa mendadak sakit, lu bisa mendadak bete gitu ya. Kusut pada saat hari ujian. Itu sama aja kayak lu fight. Lu bisa bener-bener sama kan? Itu ujian lu itu adalah pada saat lu turun ke ring itu. Persiapannya lu enggak itu adalah saat lu latihan, sparring, camp dan semuanya gitu kan. Iya. Benar. Oke, lanjut lagi kita. Brando Billy sudah. Lanjut. Oke. Ini ada nanya. Hendrik Tarigan dari Albert Febrian Ginting. Live bareng Bang Hendrik lah, Bung Bram. Oke. Nanti kita kalau udah mau main. Kalau udah mau main, biasanya kalau udah ada kabar lebih serunya. Kalau nggak nanti takutnya hype-nya juga hilang, sayang aja gitu. Iya benar. Aku sebetulnya kadang banyak sih ada beberapa gitu. Tapi bener, aku cuman kepengen supaya orangnya ada dibawa dekat sama fight-nya aja. Nah, iya benar. Iya. Ini aja nih satu ada aku tanya dari Fikri Hamdan ya kalau nggak salah siapa lagi. Menang dirasa paling membanggakan buat Theo diperoleh dari apa? Sub, KO atau decision? Sejujurnya KO sih. KO sih paling seneng sih. Kenapa kalau itu? Atau preference aja? Kepuasannya berbeda sih. Kepuasannya berbeda kan, sumpah. Personal preference, kepuasan aja gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya. Ada beberapa tadi aku sudah nanya aja nih kalau aku sudah nanya tadi, ada yang nanya Arya Arba jangan saya war mulu ya siapa? Udah. Ini lagi nanya. Ya kan nggak memperhatikan tapi mau berbicara, itu yang ngeselin. Terus? Ya dari itu ada. Ini lagi nanyanya pada yang berulang-ulang. Sung 2810, cara melatih pikiran untuk jadi lebih kuat.
cara melatih pikiran untuk jadi kuat itu agak susah sih. Itu berasal dari biasanya pikiran tuh lebih kuat kalau kita sering gagal dan bisa bangkit dari kegagalan. Jadi seberapa sering kita gagal dan bisa mengatasi kegagalan itu sih yang bikin kita pikiran kita makin kuat sih. Iya kan? Ya, mungkin kalau aku tambah, berani nyoba, habis itu dan juga jangan takut gagal gitu kan. Nah, jadinya itu Iya, benar. pressure-nya dibiasakan. Jadi kalau kamu sudah terbiasa sama pressure-nya itu, kan kayak kalau aku ingat kalau kamu pernah didik waktu nge-camp gitu kan. Kamu kan nggak masukin ke Shark Tank. Semua orang digilir begitu kan. Tiap orang fresh Iya. baru dengan skill yang Iya, begitu, iya. dengan skill yang lebih jago. Iya. Pada bagian itu. Nah, kalau dia bisa berhadapan sama Shark Tank begitu, kan itu kan sebetulnya dia sudah melatih satu mental toughness. Kenapa? Karena situasi itu tidak mungkin terjadi di ring gitu. Dihadapkan sama 5 orang yang digilir. Iya. Kira-kira begitu kan. Benar, benar. Dan Sama mesti kalau itu juga berani. benar. Lu dihadapkan pada situation, lu prepare, dan satu lagi, lu nyoba terus, dan biasakan gagal dan bangkit lagi gitu. Kalau nggak pernah nyoba ya takut terus kan. Iya, benar. Benar. Nah, kalau mungkin aku simpulin tadi apa yang kamu bilang, kurang lebih seperti itu gitu ya. Betul. Oke, ini ada beberapa. Ada yang sudah bertanya, ada lagi nih, ada beberapa, ada Agus Sukaya, ada Kevin Alfian nanya prediksi Conor McGregor lawan Dustin Poirier. Tadi ada kalau gua McGregor sih. Kenapa? Nih. Karena McGregor udah pernah menang sekali di berat badan 65, sekarang mereka naik ke 70. Gua rasa McGregor sih lebih powerful di 70 sih. Gua rasa McGregor sih, pukulan McGregor tuh bakal lebih berat aja. Oke. Kalau aku juga McGregor. What's up, Professor Andrew? What's up? Halo, Bali. Prof Andrew, how are you? Prof Andrew, how are you? Os. Haven't seen you for ages. Yalah, haven't seen Prof Andrew for ages. Gitu. Nah, kalau aku bilang, ya kembali ke McGregor sama Poirier. Aku berpikir gini, Poirier itu dia berkembang. Nanti aku akan ngerilis videonya. Aku akan ngerilis videonya kenapa itu nanti mungkin kira-kira hari Rabu. Tapi gue udah siap ininya argumennya. Tapi sebagai previewnya aja, kurang lebih aku akan bilang dia itu stylenya agak sedikit nggak cocok sama McGregor. Tapi cara kemenangan road to victory-nya, strateginya masih ada. Iya. Nggak kayak Poirier sih bahaya. Menurut gua bahaya. Cuman I don't know how to say it, but gua bilang McGregor sih. He's fast, man. Fast. Dia fast, dia elusive, dan dia tuh licin lah kalau bisa dibilang. Kalau aku bilang itu aja, licin. Iya, dia gila kalau dia ngelempar counter tuh cepet banget langsung. Wah, gila. Cepetnya is one thing, nggak kelihatan. Iya. Dia nggak telegraf. Kalau lihat bahu dia itu nggak gerak begini, habis itu mendadak plek gitu aja, mendadak lempar. Benar. Dan karena dia nggak bisa ngelempar, karena dia nggak telegraf, dia tuh lu nggak bisa bedain antara pukulan dia yang serius, yang begini, habis itu mendadak aja serius. Sama yang nggak serius, sama mendadak nggak serius, mendadak aja serius, bam gitu. Iya, benar. Itu yang menurut aku orang sering ketipu. Benar. Dan anti wrestlingnya dia itu sangat menurut aku bagus, anti wrestling taktiknya. Sebenarnya bagus. Walaupun cuman kalau kemarin kan dia lawan Khabib kan, ya udahlah, kalau Khabib ya udahlah gitu. Kalau dia lawan orang lain bisa dia tuh. Let's be fair. Dia dibandingin lawan yang Khabib yang lagi retire, lu lihat ke belakang deh. Mungkin setelah El Iaquinta
yang dia tidak siap, Khabib tidak siap juga, dia mungkin lawan yang paling baik setelah Elia Gunta. Iya. Mm-mm. Ya udah, anyway, lanjut. Kita yang McGregor sudah banyak. Yang lu lawan M mau ditanya nggak? Yang mengenai M? Itu juga belum ada kabar. Belum ada kabar. Mm-mm. Oke. Ini tadi sudah nanya saya war. Nih, satu kata untuk Brando. Ada nggak? Semangat. Semangat. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Gini, ini mungkin masih ada relevan. Muhammad Jerry Kemal. Ini kan kemarin ada yang kerjasamanya nih. Yang kemarin antara One Pride sama One Championship. Oh. Dan formatnya kan ada kata kurang lebih itu adalah bahwa kalau yang fighternya One Pride bisa main di One Championship kan. One FC. Ya. Dan ya seperti itulah gitu. Nah, ada nggak niat maju ke One Championship? Gue belum ada kepikiran apa-apa sih ke sana sih. Satu demi satu lah ya. Iya, satu demi satu dulu lah. Gak pusing lah. Gue juga udah nggak buat umur fight, nggak terlalu muda lagi. Jadi ya udahlah, seadanya aja lah. Seadanya diambil satu. Nah, ngomong mengenai muda dan tidak muda, ada juga yang nanya tadi. Sebentar, aku cari dulu ya. Oh, aku nanya. Nah, mana nih? Kok tidak ada tanyaannya? Tapi gini, tadi pertanyaan lihat bisa kalau lo ada rencana retire gak? Lo kan bilang udah lama. Mungkin setelah tiba, kontrak gue habis gue retire kali ya. Ada pikirannya itu ya, sekitar situ. Iya, mungkin setelah kontrak gue habis kali gue udah enak. Jadi ini ya, pelatih bikin tim sendiri gitu ya. Iya, gue mau fokus ke bikin tim, manage atlet-atlet, bikin event-event amatir mungkin. Gitu. Oke. Ada lagi. Nih. Theo versus Andika, wrestling dan BJ. Ini sambil nanya yang dikit sendiri. Antara wrestling dan BJJ mana yang lebih bahaya di MMA? Sebenarnya ya nggak ada yang lebih. Jadi menurut gua, pengetahuan gua, jadi ilmu wrestling kita itu harus dipoles dengan jujitsu. Begitu pula sebaliknya, ilmu jujitsu kita harus dipoles sama wrestling. Nggak ada yang lebih. Dua-duanya penting. Asli, dua-duanya penting. Karena dari dua bela diri grappling ini, dua-duanya tuh ada advantage sama disadvantage-nya. Dan satu sama lain saling melengkapi gitu. Satu sama lain saling melengkapi. Penting, dua-duanya penting banget. Itu, penting banget. Jadi jangan dibilang mana yang lebih penting, mana yang lebih berbahaya, mana yang enggak. Nggak ada. Dua-duanya. Penting, nge-mix-nya itu penting banget. Dan ini ya, gimana dan bukan hanya belajar, tapi terus habis itu nge-mixnya jadi satu itu ya. Termasuk juga itu dengan stand up-nya kan. Itu yang susah banget tuh. Itu susah banget. Gue inget tuh Teh, waktu gue dulu fight ya, gue dulu fight yang paling pertama kan, waktu gue fight, gue inget tuh gebuk-gebukan, pap, terus habis itu take down, sampai take down di bawah, gue lupa kalau gue boleh ground and pound. Oh, karena gue agak siap, gue cuma latihan bener, gue nggak latihan ground and pound. Jadi gue mikir dulu, gue switch mode dulu, gue kayak matiin yang mode wrestlingnya, habis itu nyalain mode ground and pound-nya gitu. Itu kira-kira seperti itu. Iya benar. Kira-kira seperti itu benar. Kayak kalau punya ilmunya tapi tidak digabungin, itu hasil seperti itu. Nah, nanti ujungnya harus bisa digabungin semuanya jadi satu paket. Betul. Nah, jadinya nggak bisa ada yang lebih bahaya. Iya. Gitu. Ya udah. Ini ada lagi tanya. Ini ada yang nanya. Dulu JK Saragi sempat nantang Bang Theo. Gimana pendapat Bang Theo?
Tapi gue belum pernah dengar tantangannya sih. Nggak pernah ya? Karena aduh, Oke, ya udah kalau gitu. bingung juga Ya dia udah kita jawabnya. beralih. Ya udah, nih gue ada beberapa pertanyaan yang terkait sama sama ini nih, sama UFC. M Ya, Hamdali hanya fighter UFC kelas welter dan middle favorit Bung Theo dan Bung Bram. fighter UFC. Iya, kelas welter sama middle. Welter, I have to go with sekarang si ini, Gilbert Burns. Hmm. Sekarang ya. Kalau yang dulu terlalu banyak. Sekarang Iya. Mm-mm. terlalu panjang obrolannya kalau yang dulu. Sekarang Gilbert Burns. Terus middleweight, Adesanya sih. Adesanya pinter banget. Gue jadi inget kayak dia kayak new wave-nya Anderson Silva, tau nggak? Iya. Mm-mm. A new Aku kind of kayak gitulah. and iya. Mm-mm. Itu, nah aku juga kalau aku tetap pegang Anderson Silva, bukan Anderson Silva, aku pegang Adesanya untuk yang middle. Tetap aku masih belum lihat dia siapa yang bisa kalahin. Kalau si ini kan, kalau untuk kelas mid welter ini aku bingung nih. Aku mungkin lebih seneng ngelit. Aku ada cenderungnya tadi antara Gilbert atau Usman, antara dua itu. Gilbert atau Usman, iya. Itu dua kalau fight sih Ya, ngeri sih. ngeri. Ngeri. Aku honestly aku bener-bener look forward itu berdua mau ketemu kan. Iya. Hmm. Kalau nah tadi ada yang bilang tuh, aku tadi ada ngelihat ada komen Hamzat gimana, aku bilang gini, Hamzat itu aku ngelihat skillnya ada, powernya, KO-nya ada, dia ada. Oh iya, sorry, Kamzat gue lupa. Salah satu fighter favorit gue, Kamzat Chimaev sekarang. Dan dia ada di dua Hamzat kelas itu, di welter sama di middle. welter sama Dia middle, bebas mau bener. di mana. Di mana? Bangke tuh orang mah bisa. Nah, cuman aku gini, aku mungkin akan lebih paten jawab Hamzat kalau dia bisa melewat Leon Edwards. Kenapa? Karena dua kali. Jadi alasannya begini nih. Dua kali waktu lawan di UFC itu juga dia lawannya juga yang agak yang nggak bagus lah. Let's say nggak bagus lah. Iya. Lawan Mershad itu walaupun dia pengalaman dia lagi agak menurun dia. Tapi nggak pernah ada yang bisa ngabisin 17 detik. Jadi aku juga susah bilangnya. Iya. Yang dukung argumen kenapa dia bisa nge-push, kenapa kok aku bisa suka sama Iya. dia. Yang itu adalah waktu lawan aku lupa siapa namanya. Dia tuh fight-nya dia di Brave yang kedua dari terakhir. Coba kalau teman-teman pada belum lihat gimana, Iya. coba lihat Gue juga belum breakdown-nya. lihat sih. Coba lihat breakdown di breakdownnya Hamzat Chimaev yang aku bikin. Itu dia bisa Yang dia deliver menang pukulan uppercut itu ya? yang menang dia uppercut, bener. Itu ngeri Iya, banget iya, caranya iya, dia. iya. Dia jadi gini, mungkin kira-kira seperti ini. Dia itu cuman perlu 2 atau 3 pukulan. Jadi dia membaca trennya lawannya. Jab pertama 1 kali dia maju, dia agak loncat, jadi kakinya ngangkat gitu. Dia nge-step, ambil, kasih lead hook, bukan jab tapi lead hook. Lead hook 1 masuk, lead hook kedua dia counter, dia tahu dapat jaraknya. Lead hook ketiga begitu dibaca dia selip ke depan, nyelip ke depan, dikasih uppercut, bam. Iya, benar. Gitu. Jadi benar. dia bisa membaca opportunity, dia bisa membaca kesempatan itu sama Mershad ada. Tapi aku nggak pernah ngelihat dia comeback. Maksudnya itu dia kesulitan, itu dia balik. Itu aku belum lihat. Nah, ini yang membuat kalau dia udah pernah mungkin dan dia bisa menang itu lawan Leon Edwards, udah paten. That's my favorite fighters gitu loh. That's my favorite. Okay. Itu fighter favorite. Kalau dia di top 5, top 10, 5 to 10, gue percaya dia bisa. Tapi kalau lawan 3, enggak deh kali itu. Rasanya agak terlalu berat gitu. Tesnya berat. Gitu. Ya udah, lanjut lagi. Kalau mengenai UFC, kita ini juga nanya
Israel sama Yan. Wah, berat tuh. Soalnya Yan ini kickboxer juga, dia sabar juga mainnya, Bram. Yang Dia lawan sabar juga mainnya. Reyes justru Iya, dia dia sabar lawan Reyes banget kan loh. karena dia sabar. Iya, dia sabar banget loh. Cuman begitu dia dapet titik, bum, 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 selesai. Gila. Itu gila, itu bener itu. Dan aku nggak nyangka loh, Yan itu bisa menang pada saat lawan Reyes loh. Apalagi abis Reyes Iya. bisa begitu lawan John Jones. Gitu. Oke. Ini ada nanya, sudut pandang kalian tentang Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev, gue kemarin baru denger tuh, tapi belum lihat orangnya. Terakhir dia ini, aku lupa, kemarin aku lihat, it's actually very ini. Kalau gue bilang gini aja, perhatiin, pantengin tuh orang. Aku cuma bilang pantengin aja. Pada saat dia dapat kesempatan untuk shine, untuk bersinar, menurut aku dia sangat berpotensi untuk bersinar. Dia terakhir lawan yang siapa namanya Kutelaba itu, aku lupa nama pronounce Kutelaba. Dia bisa ngalahin di ronde pertama, gitu, 2 kali. Dan yang terakhir itu lebih meyakinkan. Yang ini ya lebih solid lah. Waktu itu kan disuruh rematch karena ada referee stoppage-nya dianggap gak benar. Gitu. Tapi bener, pantengin. Gitu. Dia itu light heavyweight. Gitu. Ya udah. Oke, lanjut. Kita masih ada lanjut. Ini kita soalnya udah Jones versus Adesanya udah nanya, Uruk Surbakti udah nanya. Oliveira sama Khabib. Ada ini nggak? Oliveira sama Khabib. Ya, hypothetical, sangat hypothetical. Bakal susah sih take down Oliveira. Susah. Aku lihat, tapi gini, kalau aku bilang grapplingnya sama-sama bagus, really comes down, yang bedain itu sebetulnya kekuatan sama size. Oliveira itu orang pernah main di featherweight. Khabib dulu main di welter. Apa? Nah, apalagi dengan size difference yang dia punya, gayanya Khabib itu bisa benar-benar ngabisin Oliveira menurut aku. Habis tenaga dia, ditekan. Iya. Pressure si Khabib pasti berat banget ya. Dan Khabib dikenal sebagai orang yang tangki bensinnya kayak nggak ada habis-habisnya. Iya, diesel dia. Turbo diesel dia. Bukannya dieselnya aja, tangki Gila, bensinnya yang gede masalah. Iya. Turbo diesel, tangki bensin gede, wah pusing di lawan Khabib. Itu aku rasa lu mau bilang teknis, mau bilang apa, it really comes down to that. Itu yang paling akan nentuin. Size sama style fightingnya. Oke, kita masih ada ini. Tadi udah bergaung sama Bang, cara Cywar udah. Nih, ada Max Holloway bikin metode nggak sparring di persiapan. Tadi ada bertanya nih, Max Holloway. Menurut Bang Theo itu gimana? Itu soalnya si Max Holloway kan sering banget mundur dari pertandingan karena karena dia sering blood clot kepala kan. Dia kan paling sering bermasalah sama geger otak kan tuh Max Holloway. Bukan cuman geger otak, itu gumpalan darah. Jadi itu gumpalan darah. Iya kan, dia paling sering kan. Iya, kayaknya ini emang kalau buat metodenya Max Holloway bagus sih. Jadi dia sparringnya di pertandingan. Soalnya kayaknya tuh orang nggak bisa nahan deh.
Iya. Dan gini, aku mungkin nggak sampai se ekstrim itu, tapi gini, apa yang Max pernah bilang pada fight-nya terakhir itu benar-benar bergaung cocok apa yang Kak pernah eh, untuk ini kemampuan untuk tahan pukulan itu terbatas. Iya, betul. Nah, jadi halo, Putus-putus, cuy. Iya, putus-putus. Mm-mm. Oke, lanjut. Oke, ya itu aja. Tadi kuncinya itu ya cuman jaga buanglah tuh, keluarinlah tuh celengan pada saat yang ditentukan. Iya, benar. Jangan dihabis-habisin. Ya udah. Kita udah hampir sejam. Sekarang sih Oke. nggak. Tapi kalau mau kita satu pertanyaan lagi aja ya, kita ya. Oke, satu pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini ada nanya. Ini ada Avastre. Waktu belajar MMA dari nol berapa tahun, Bang? Sampai sekarang masih belajar sih. Mm-mm. Mungkin Berarti 12 kali ya? 12 kali. 12 apaan? 12 tahun. tahun kali. Sebetulnya sih tergantung jam terbang sih. Kalau aku mau bilang gini, kita ambil cerita gini aja. Aku main MMA fight aku yang paling pertama itu adalah 7-8 tahun sesudah aku belajar. Dari belajar bela diri pertama aku tahun 98. Aku fight pertama itu tahun 2009. Gitu. Nah, ada juga orang yang sudah 2 tahun 3 tahun belajar dengan dari nol dengan pelatihan yang benar. Itu aku lupa tapi ada yang dari kalau nggak salah John Jones juga pertama kali juga cuma berapa tahun, tapi dia ada dasarnya tapi dia udah dasar dari gulat. Dia sering compete. Kalaupun nggak wrestler, lu inget nggak kalau orang main jadi apa tuh American football, dia juga off seasonnya kan latihan wrestling juga, jadi juga susah juga dibilang kalau dari nol. Gini lah, tergantung juga berapa sering latihannya, berapa banyak mau komit juga, dan orangnya juga lah, orangnya juga bisa komit seberapa kalau ada injury atau enggak, dan level pertarungannya juga gitu loh. Kalau kita mendadak ketemunya mau langsung main di level yang beginning aja, ya rasanya juga ada orang berapa tahun, 1-2 setahun gitu juga ada sih gitu. Tapi jangan terus habis itu langsung masuk pro sampai yang pokoknya gontok-gontokan gitu. Kan kita kan mulainya dari mana dulu? Antar gym dulu, internal dulu, terus antar gym dulu, dan nggak langsung mentang-mentang, saya mau ikut audisi, mau main pro, mau audisi One Pride gitu. Jangan, ukur dulu lah. Ini amatir gitu. Dulu. Iya. Amatir dulu, ikut dulu yang persahabatan dan semuanya gitu. Nah, berapa lamanya kembali itu tergantung Anda. Tergantung kita, iya. Kita semua. Iya. Soalnya sih wrestling sih dedikasi loh, grappling tuh dedikasi sih, susah. Aku masih inget, tau nggak, ada satu kali ada satu black belt bilang sama aku, bukan black belt yang sekarang, tapi ada ngobrol lah, kita bercanda-bercanda. Gini, dia bilang, aku tanya, kenapa sih kok gue rasanya kalau begitu gue jadi purple, gue masuk tingkatan itu rasanya gue mainnya nggak secapek dulu lagi. Iya. Terus habis itu dibilangin dia, kalau kamu jadi black belt lama-lama juga kamu lebih saking efisiennya, terus habis itu kamu nggak secapek dulu lagi memang. Oh gitu. Ya kecuali kalau kamu benar-benar kayak ngejar ke atas terus gitu loh, ngejar selalu yang lebih baik, high level black belt lawan high level black belt gitu. Tapi ujung-ujungnya memang itu satu contoh ya, different, mungkin beda dengan wrestling, lu ke atas terus ya, lu sama terlalu tough terus gitu loh. Iya benar.
Gitu. Ya udah, ini mungkin waktunya kita sudah habis juga nih ya. Udah Siap. 1 jam lewat malah. Walau sekarang sih udah nggak dipotong lagi, Teh. Oh gitu. Sekarang udah nggak dipotong. Tadi kemarin gue sama si itu, sama siapa tuh namanya, sama Billy itu sampai 1 jam lewat, 1 jam 20 menit. Terus dia bilang gini, habisin pertanyaannya, terus ya ngalir terus aja gitu. Terus berapa lama? Udah gitu kan dia 1 jam lebih ke depan kan. Iya. Baru 1 jam di depan. Kalau dia 1 jam di depan, gue bilang, Bang, yakin lu? Kan jam 10 malam di sono. Gitu. Setelah berapa lama akhirnya dia, udah kita tutup aja. Gitu, besok mesti latihan Siap. lagi. Gitu. Waktu istrinya lagi. Iya, besok jam 11 besok gua. mesti latihan tuh. Gitu. Bener sih. Iya. Gitu. Ya udah. Ini, udah kita mungkin sudahin dulu semuanya buat teman-teman. Iya. Mungkin kita sampai di sini dulu, Teh. Terima kasih banyak juga Ya, waktunya. Udah 1 jam ini, menarik banget. Sudah lama, it's been a long time. Iya, benar. Dan kita semua tunggu. Gua akan menunggu nanti kapan bisa fight lagi. Ya, the first Dan mungkin sampai kita title fight. kapan bisa fight. Karena gue juga it's always been a pleasure. Itu selalu akan jadi suatu apa sih namanya? Gue selalu seneng kalau komentarin fightnya lu gitu aja. It's always a pleasure kalau buat gue. Tapi nanti begitu gue udah dapet jadwal fight, will be a new Singakaro sih. More explosive, more fast, bro. Kenapa? Nanti kalau gue fight, Singakaro will be faster, more explosive, and more powerful. Ya udah. Oke. Mantap. Ya udah. Oke. Terima kasih Teh dan teman-teman semua yang sudah ngikutin sampai sekarang. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Untuk Theo, kita barengan aja. Terima kasih dan tentu saja salam us.